tidak mau disebut kampungan. Jadi jangan malu disebut orang gunung, orang pantai, orang manapun. Saya juga jadi keripik. Digoreng, jadi keripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gufran di Gufran Channel. Hari ini kembali saya berada di kebun untuk melanjutkan kegiatan saya selama beberapa hari belakangan ini, yaitu membersihkan kebun pisang yang selama ini tidak terawat sehingga tidak memberikan hasil. Oleh sebab itu saya memanfaatkan waktu dan kesempatan luang yang ada untuk membersihkan kebun ini. Baik, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman seperti apa penampakan kebun pisang yang saya maksud. Masih tampak seperti semak belukar, hampir-hampir pohon-pohon pisang yang cukup banyak tidak terlihat ya. Ini pisang semuanya. Dari ujung sana itu tampak ada yang sudah beberapa hari lalu sudah saya tebas-tebas di sekitar pohonnya, dan sudah tampak pohon pisangnya ya teman-teman. Namun masih jauh lebih banyak yang belum tersentuh. Tuh, ini semua, bahkan jauh ke atas sana menuju puncak. Menuju puncak seperti audisi ya. Nah ini, dan hari ini yang setelah kembali saya bersihkan ini, saya sendiri belum mengetahui jenis pisangnya apa teman-teman. Ini maklum, pengetahuan saya tentang pisang sungguh sangat terbatas ya. Jadi ini jenis pisang apa saya belum tahu. Ada beberapa yang saya kenali, terutama yang sedang berbuah, itu saya kenali dari buahnya. Tentu dalam bahasa lokal ya, saya tidak tahu di tempat teman-teman mungkin namanya lain. Ini mungkin bisa tampak di layar ini. Ukurannya sangat kecil karena mengingat selama ini tumbuh di antara semak-semak belukar. Nah itu ya teman-teman. Nah ini yang sudah saya bersihkan. Ada beberapa rumpun yang tampak sudah bersih. Mudah-mudahan setelah perlakuan seperti ini tanaman pisangnya bisa berbuah lebih subur dan buahnya lebih besar dari yang ada sebelumnya. Pada kesempatan ini juga teman-teman saya akan memperkenalkan, terutama bagi yang mungkin selama ini belum tahu atau tidak pernah mendengar, salah satu sumber pangan alternatif yang banyak dikenal oleh orang-orang di pegunungan, karena tumbuhan ini memang tumbuh di gunung. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan pegunungan kita ini di Sulawesi Barat. Sesungguhnya menyimpan banyak sumber pangan yang bisa menjadi penolong di masa-masa tertentu, terutama masa paceklik di zaman dulu dan bahkan di saat sekarang ini. Beberapa bulan yang lalu saya ke kebun ini di awal-awal pandemi corona. Saya menyaksikan banyak bekas-bekas ada aktivitas masyarakat yang mengambil umbi dari tanaman tersebut.
Jadi saya akan memperkenalkan nama lokalnya di Sulawesi Barat, beberapa yang saya tahu. Salah satunya di daerah pegunungan Kabupaten Mamasa, ada yang menyebutnya Kundo, di sebagian pesisir menyebutnya Undo. Kalau saya lihat di salah satu tayangan televisi di daerah Nusa Tenggara Timur, menyebutnya dengan nama yang berbeda, tetapi oleh penyiar TV tersebut disebut dengan gadung. Nah, itu merupakan sumber pangan alternatif, tetapi mengolahnya perlu perlakuan khusus karena mengandung zat yang bisa berbahaya karena bisa meracuni kalau salah dalam mengolah. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan seperti apa bentuk tanaman gadung atau kundo tersebut. Nah, inilah ada di salah satu sela-sela rumpun pisang ini. Ini tapi sudah saya tebas ujung pucuknya, tapi ini merupakan tanaman merambat. Ini sebelum saya tebas, kan harus saya tebas ini karena mengganggu tanaman pisang, karena dia menjalar teman-teman. Jadi kalau dibiarkan dia akan menutupi tanaman pisang dengan daunnya dan batangnya yang menjalar. Jadi ini adalah bentuk daun tanaman gadung atau tanaman kundo seperti ini ya. Mudah-mudahan jelas di layar HP Anda di tempat Anda masing-masing ya. Nah, seperti ini ada dalam satu tangkai daun ada 3 helai daun dengan tulang daun yang seperti ini. Nah, seperti itulah daun dari gadung atau kundo. Nah, kemudian seperti apa batangnya? Ini adalah batangnya teman-teman. Dia berduri. Nah, berduri. Jadi hati-hati kalau melihat tanaman ini, jangan sampai tertusuk durinya. Nah, inilah teman-teman. Tapi ini agak kecil. Biasanya ada yang lebih besar dari ini lagi kalau dia tumbuh subur. Ini tampaknya masih tanaman yang baru tumbuh, mungkin sisa-sisa dari orang yang mengambil umbinya. Nah, tapi yang jelas seperti ini, dia memiliki duri di sepanjang batangnya yang menjalar dan sangat tajam ya. Ini ada lagi agak lebih besar sedikit ya. Ini mudah-mudahan tampak ya daunnya, dan ini batangnya agak lebih besar dengan durinya. Nah, seperti yang Anda lihat ini, dia tumbuh di sekitar tanaman pisang yang merana. Bagaimana tidak merana? Karena tidak pernah dirawat teman-teman. Ini batang undo besar ya. Ini yang baru keluar daunnya. Nah, undo ini. Mudah-mudahan di luar sana teman-teman yang penasaran apakah ada tumbuh di sekitar tempat tinggalnya, silahkan dicari dengan ciri-ciri seperti ini. Batang berduri, daun 3 helai dalam satu tangkai. Itulah kundo. Di bagian pangkal di bawah tanah itu ada umbinya dan
sangat banyak biasanya. Tanaman ini berkembang biak dengan umbi. Jadi biasanya kalau dipanen, dikuliti, ada bekas, ada sisa-sisa umbi yang dibiarkan tertinggal di tanah, itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman baru. Dan sepertinya ini adalah sisa umbi karena masih sedikit. Nah ini teman-teman, ini saya perlihatkan bagaimana umbi gadung atau undo atau kundo tersebut. Ini biasanya diolah dengan cara diiris-iris tipis, dibersihkan dari kulitnya, tetapi harus hati-hati karena kadang menyebabkan gatal-gatal. Kemudian direndam selama beberapa hari, kemudian setelah itu dibersihkan kembali dan bisa diolah dengan beberapa macam olahan makanan ya. Jadi ini umbinya teman-teman, ini masih sedikit, dia akan terus bertambah seperti ini, bulatan-bulatan seperti ini terus bertambah. Jadi mungkin ada yang sudah mengenal atau ada yang barangkali sudah tahu tetapi tidak ingin tahu lagi karena tidak mau disebut kampungan. Jangan ya. Inilah kemahakuasaan Sang Pencipta, memberikan kita pengetahuan, memberikan orang-orang terdahulu dari kita pengetahuan bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Nah ini lagi, jadi di areal ini cukup banyak teman-teman. Nah, dan gampang mendapatkannya. Nah, saya hanya menggunakan jari-jari ini, sudah bisa terlihat, bisa dipanen sesungguhnya ini. Cuma saya sendiri tidak tahu mengolahnya. Saya pernah melihat di waktu kecil bagaimana orang-orang di kampung mengolah, tapi karena tidak terlalu saya perhatikan, hanya tahunya saya pernah makan. Itu jadi kearifan lokal daerah mungkin berbeda-beda dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk mengolah umbi gadung ini. Jadi kita harus melestarikan kearifan lokal. Jadi jangan malu disebut orang kampung hanya karena mempertahankan kearifan lokal. Biarlah masing-masing masyarakat sesuai dengan karakternya sendiri-sendiri. Tidak perlu harus menjadi bagian dari masyarakat tertentu untuk disebut maju atau modern. Tidak usah ya. Kalau harus disebut orang kampung dengan karakter sendiri tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu orang, tidak melanggar aturan-aturan umum yang disepakati bersama, baik dalam bingkai negara maupun keyakinan beragama. Jangan saling mengganggu. Sepanjang itu tidak mengganggu sepanjang tidak melanggar aturan, tidak melanggar keyakinan yang diyakini oleh komunitas atau kelompok tertentu atau agama tertentu, ya silahkan saja. Seperti apa karakter Anda, seperti apa kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tempat Anda hidup, pertahankan saja sepanjang tidak mengganggu kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara, kepentingan agama, kepentingan masyarakat secara umum. Jadi jangan malu disebut orang dari wilayah tertentu, seperti baru-baru ini yang viral di media sosial itu penyebutan
orang gunung. Jadi orang gunung, orang pantai, orang manapun tidak serta-merta akan disebut terbelakang atau tidak serta-merta akan disebut maju peradabannya hanya karena ukuran-ukuran tertentu, apalagi kalau ukuran-ukuran tersebut sesuatu yang tidak diharuskan, ya. Misalnya gaya hidup itu orang masing-masing bebas mengekspresikan gayanya sendiri-sendiri, mengekspresikan kebiasaannya sepanjang seperti yang saya sebutkan tadi tidak mengganggu orang lain, tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat luas, tidak melanggar aturan pemerintah, tidak menista keyakinan beragama orang lain ataupun keyakinan yang dianut, ya tidak masalah. Karena kalau sudah mengganggu orang lain, melanggar aturan, ya tentu ada konsekuensi kita di negara yang berdasarkan hukum. Jadi itu saja, teman-teman. Mungkin di luar sana ada yang tertarik untuk mengolah umbi ini. Saya siap menemani karena saya juga ingin mempelajari bagaimana mengolah dan merasakan kembali rasa dari makanan yang diolah dari ini, kundo ini. Nah, itulah. Jadi pada kesempatan ini aktivitas saya di kebun tadi sudah berlangsung beberapa kegiatan. Saya membersihkan, lagi-lagi membersihkan rumpun-rumpun pisang yang masih begitu banyak di antara semak belukar. Tetapi hari ini sudah siang dan panas. Saya menggunakan kesempatan untuk melihat ternyata banyak umbi gadung di tempat ini. Ini Pak sumber pangan sebenarnya, penolong di masa-masa paceklik. Di masa-masa dulu ini bahkan sangat sering diolah untuk jadi sumber makanan. Mungkin kedepannya teman-teman, jika ada teknologi yang bisa lebih cepat mengolah umbi ini, barangkali bisa menjadi salah satu potensi pangan di Sulawesi Barat, khususnya karena di tempat saya ini di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, terutama yang sementara saya tempati ini banyak sekali. Jadi kemungkinan bisa diolah menggunakan teknologi, apakah menjadi tepung atau apa, yaitu tantangan bagi para insinyur teknik untuk membuat mesin untuk mengolah. Tidak perlu sebenarnya insinyur teknik, siapapun yang mengerti tentang mesin bisa membuat alat untuk mengolah umbi tanaman ini. Jadi sekali lagi pesan saya, pengetahuan tentang kearifan lokal, tentang pangan, tentang apa saja, baik itu di wilayah pegunungan, wilayah manapun, sebaiknya dipertahankan tanpa perlu merasa malu, karena modern tidak ditentukan oleh sebuah kebudayaan. Budaya itu bisa macam-macam, tergantung keinginan manusia untuk terus berkembang. Modern juga tidak diidentikan dengan gaya-gayaan seperti harus mengikuti gaya hidup masyarakat tertentu, itu juga tidak berarti modern. Modern seperti kata Bang Haji Romai Rama,
adalah ketika kita patuh kepada hukum, patuh kepada aturan agama yang diyakini, itu modern. Mabuk-mabuk bukan modern, ya. Kumpul kebo bukan modern, tetapi itu kemungkaran. Nah, saya juga akan memperlihatkan seperti apa bagian dalam umbinya. Tapi saya tidak akan merusak yang tadi karena sangat bagus saya lihat. Kita cari yang lebih kecil, ada tadi di sini. Nah, ini teman-teman. Ini yang lebih kecil ini. Nah, biarlah. Wih, ternyata bawahnya besar ya. Tapi hati-hati, hati-hati ya. Inilah umbi gadung atau kundo. Wah, banyak ya. Saya pikir kecil, ternyata yang kecil itu yang bagian atas. Besar juga. Ya sudahlah, ini kan kalau dibuang ini atau diletakkan di sini, dia akan tumbuh lagi. Nah, itulah kelebihannya kundo. Bahkan dari sisa kulitnya yang masih ada umbinya sedikit sekalipun, itu masih akan mengeluarkan daun lagi dan tumbuh lagi. Nah, dan tidak perlu dirawat tentunya. Dia terbiasa tumbuh liar. Nah, tinggal kita bagaimana mengolah, karena dia ini kaya dengan saripati, dengan tepung. Kandungan karbohidratnya tinggi teman-teman, menurut informasi yang saya dapat di salah satu stasiun televisi waktu itu saya nonton. Ya, katanya tinggi kandungan karbohidrat. Nah, artinya kalau dimakan bisa membuat kenyang, menjadi sumber tenaga, tetapi juga kandungan zatnya saya lupa namanya, dia bisa beracun. Oke, jelas ya, biar lebih jelas. Nah, ini dikuliti. Nah, tapi ini tidak bisa dimakan secara langsung. Sampai ada yang tiba-tiba mau menggoreng seperti ubi, singkong, jangan, berbahaya. Dia kandungan zatnya yang beracun banyak. Kelihatannya. Ini sebenarnya bisa juga jadi keripik. Iya, bisa. Jadi diiris tipis, direndam, di airnya dibuang sampai zat-zat yang beracun terbuang, dijemur. Saya rasa bisa digoreng, nah, jadi keripik. Ini tantangan bagi ibu-ibu kreatif untuk membuat makanan dari bahan baku yang gratis ini. Gratis karena diambil saja di hutan, di perbukitan, di banyak tempat di
Mamuju ini di Sulawesi Barat ini teman-teman. Di daerah lain juga banyak tentunya. Nah, di NTT ada, saya lihat di televisi. Oke, nah inilah saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman salah satu jenis sumber pangan yang bisa menjadi alternatif ketika kekurangan bahan makanan. Oke. Demikianlah teman-teman video saya kali ini tentang umbi gadung atau kundo ya. Bagi yang senang dengan video-video saya, silahkan di subscribe untuk mendapatkan pembaruan. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya ya. Dan bagi yang ingin memberikan masukan, jangan lupa meninggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi yang ingin berbagi informasi yang ada di video saya, silahkan share. Nah, ini teman-teman kebun pisang. Ada juga pohon kemiri, cukup banyak. Beberapa waktu yang lalu masih bisa didapatkan hasilnya dengan dipungut, tetapi sejak ditumbuhi semak belukar seperti ini ya susah ya. Susah lagi untuk dicari buahnya. Mudah-mudahan setelah nanti saya bersihkan ini, buah kemiri itu kembali bisa dipungut dan tentu saja bisa dijual untuk menghasilkan ya teman-teman. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.